Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang menggetarkan jiwa. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Melalui semboyan ini, Indonesia bisa dipersatukan dan semua keberagamannya. Indonesia bisa dipersatukan dan semua keberagaman tersebut menjadi satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menggambarkan persatuan dan kesatuan yang terjadi di wilayah Indonesia, yang terdiri dari beberapa macam-macam suku, bangsa, daerah, ras, agama, dan kepercayaan. Tidak membuat Indonesia menjadi terpecah. Atas segala macam perbedaan, inilah kemudian Bhinneka Tunggal Ika dibentuk. Maupun beberapa fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika dalam berbangsa maupun masyarakat, yaitu menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia, membangun kehidupan nasional dengan toleran, sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijaksanaan negara, membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa, membentengi perdamaian Indonesia. Itulah mengapa Bhinneka Tunggal Ika itu patut dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi selanjutnya bisa menikmati kemerdekaan dengan mudah. Harus bersungguh-sungguh untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semboyan bangsa, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Sesuai dengan artinya, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal tersebut sangat menggambarkan keadaan Indonesia, di mana Indonesia memiliki banyak pulau yang terpisah, memiliki warga yang berbeda-beda dalam kepercayaan, ras, suku, dan bahasa, tetapi tetap satu Indonesia. Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat akar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk mempertahankan kearifan lokal tersebut, para orang tua dari generasi sebelumnya dan lebih tua akan mewariskan kepada anak-anaknya, dan begitu seterusnya. Mirisnya, meski banyak orang tua tetapi berusaha mewariskan kearifan lokal dan pandangan hidup mereka dari nenek moyang, tetapi banyak anak muda justru menganggap kearifan lokal adalah pandangan hidup tradisional yang sudah turun-temurun dari nenek moyang, adalah pandangan dan pemikiran kuno yang sudah tidak lagi relevan dengan zaman modern saat ini. Ciri kearifan lokal: 1. Mempertahankan dari gempuran budaya asing. 2. Memiliki kemampuan mengakomodasi budaya yang berasal dari luar. 3. Mampu mengintegrasikan budaya asing ke dalam budaya asli di Indonesia. 4. Memberi arah pada perkembangan budaya di masyarakat. Nah, fungsi dari kearifan lokal sebagai masyarakat: 1. Konservasi pelestarian sumber daya alam yang ada. 2. Menjadi petuah kepercayaan dan pantangan.
Tiga, menjadi ciri utama sebuah masyarakat. Jenis-jenis kearifan lokal. Kearifan lokal bukan hanya memiliki ciri dan fungsi saja, tetapi kearifan lokal juga terdiri dari dua jenis, yaitu kearifan lokal yang berwujud nyata atau dikenal sebagai istilah tangible, dan juga kearifan lokal yang tidak terwujud. 1. Sesuai dengan namanya, kearifan lokal berwujud nyata dan kearifan lokal hanya bisa mensentuh wujudnya. Kearifan lokal dalam bentuk nyata tangible ini bisa dilihat dalam berbagai bentuk, baik itu dalam bentuk tekstual seperti tata cara, aturan, atau sistem nilai. 2. Kearifan lokal yang tidak terwujud. Kebalikan dari kearifan lokal berwujud yang nyata dan tidak bisa dilihat serta dirasakan, kearifan ini tidak bisa dilihat wujudnya secara nyata. Namun, walaupun tidak terlihat, kearifan lokal jenis ini bisa didengar karena disampaikan secara verbal dari orang tua ke anak dan generasi selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya, kearifan lokal memang mungkin saja terkadang terdengar begitu kuno. Namun tanpa sadar, kearifan lokal dalam bentuk tidak nyata seperti petuah, pantun, maupun ceritalah yang selamanya ini menjaga kita untuk tetap berada dalam jalan yang benar. Sedangkan kearifan lokal berbentuk nyata seperti batik, kerajinan tangan membuat kita jadi begitu berbeda dari wilayah lainnya. Blok Ambalat. Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia dan penyelesaiannya. Sebelum saya membahas sengketa Blok Ambalat, saya akan membahas nasionalisme. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Paham kebangsaan bertujuan untuk selalu menjaga kesatuan NKRI serta Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sementara paham nasionalisme merupakan suatu paham yang beranggapan bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap individu harus diserahkan kepada negara sebagai wujud sikap dari kebangsaan. Contoh sikap nasionalisme, merasa bangga jadi warga negara Indonesia, mencintai tanah air dengan segenap hati tanpa mengejelekkan negara lain, melakukan upacara bendera, mempunyai toleransi dalam menjalani kehidupan antara masyarakat, melestarikan kebudayaan Indonesia dan kaya. Malaysia mengklaim AMLO dengan menerapkan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan dari Pulau Sipadan dan Likitan yang berhasil mereka rebut pada tahun 2022. Malaysia berargumentasi bahwa setiap pulau berhak memiliki laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri. Namun, alasan ini ditolak pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa rezim penetapan batas landas kontinen mempunyai ketentuan khusus
yang menyebut keberadaan pulau-pulau yang relatif kecil tidak akan diakui sebagai titik ukur landas kontinent. Selain itu, Malaysia adalah negara pantai dan bukan negara kepulauan, sehingga tidak bisa menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Legitan. Klaim Malaysia tersebut bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 yang sama-sama diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan konvensi ini, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia. Indonesia dan Malaysia telah berulang kali melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah Ambalat. Akan tetapi, sehingga kini belum ada kejelasan mengenai penyelesaian sengketa tersebut. Berdasarkan hukum internasional, dalam hal terjadinya sengketa wilayah laut, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Negara yang bersengketa diwajibkan menyelesaikan dengan cara-cara damai. Jika cara tersebut tidak berhasil mencapai tujuan, maka negara-negara terkait harus mengajukan sebagai sengketa pada prosedur wajib. Cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Langkah-langkah yang digunakan ada 5. 1. Negosiasi. Cara penyelesaian yang paling sederhana yang cukup efektif untuk mencegah konflik, tetapi beberapa pihak tidak setuju dengan cara ini. 2. Mediasi dan jasa-jasa baik. Cara ini tidak jauh berbeda dengan negosiasi, tetapi cara ini melibatkan pihak ketiga. Konsialisasi. Cara ini menyelesaikan secara damai melalui perantara negara lain. 4. Penyelidikan. Pada 18 Desember 1967, PBB mengeluarkan resolusi anggota penyelesaian sengketa internasional. 5. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. UNCLOS sesuatu lembaga di bawah naungan PBB. Jadi, kesimpulan yang saya dapat, kawasan Ambalat merupakan laut wilayah Indonesia. Maka prinsipnya adalah kedaulatan. Baik penetapan batas-batas terluas maupun garis batas wilayah dilaksanakan dalam rangka memperoleh kepastian hukum, sehingga menyatu pada skala prioritas tersebut. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.